Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat-Mu. Atha rahimahullah bercerita, aku pernah menemui Aisyah radhiyallahu anha. Lalu aku tanya, beritahu kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dari Rasulullah. Ia sontak menangis, kemudian berkata, apa gerangan sesuatu dari perilakunya yang tidak menakjubkan? Suatu malam beliau mendatangiku, lalu beliau dan aku berada dalam satu selimut hingga kulit kami bersentuhan. Namun tiba-tiba beliau berkata, hai putri Abu Bakar, biarkan aku untuk beribadah kepada Tuhanku. Aku jawab, aku memang ingin berdekatan denganmu, namun aku lebih mengutamakan keinginanmu. Aisyah pun mengizinkan Rasulullah. Lalu beliau menghampiri kantong air, lantas berwudu, lalu mengerjakan sholat. Beliau menangis hingga air mata beliau mengalir ke dada beliau, lalu merukuk sambil menangis, bersujud sambil menangis, mengangkat kepala sambil menangis. Beliau terus menerus demikian sampai Bilal datang memberitahu beliau bahwa waktu sholat subuh sudah tiba. Aku tanya beliau, wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuatmu menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosamu, baik yang sudah lalu maupun yang akan datang. Beliau menjawab, kalau begitu, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur? Lalu, mengapa aku tidak melakukannya? Menurut ahli hakikat, syukur adalah mengakui nikmat yang diberikan oleh pemberi nikmat secara khusus. Allah menyebut dirinya sebagai yang maha mensyukuri, al-syakur, dalam arti yang meluas. Maksudnya, Dia akan membalas para hamba atas syukur mereka. Membalas syukur juga disebut dengan syukur. Allah berfirman, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Ada yang mengatakan hakikat syukur adalah
memuji orang yang telah berbaik hati memberi atau al-muhsin dengan mengingat-ingat kebaikannya. Syukur hamba kepada Allah berarti memujinya dengan mengingat-ingat kebaikan yang Allah berikan. Sementara syukur Allah kepada hamba adalah pujiannya atas si hamba dengan menyebut atau menyanjung kebaikannya kepadanya. Selanjutnya, kebaikan budi hamba adalah ketaatannya kepada Allah, dan kebaikan budi Allah adalah kemurahannya memberikan nikmat kepada hamba. Syukur hamba yang sebenarnya adalah pengakuan lisan dan ketetapan hati akan nikmat yang diberikan Tuhan. Syukur lebih lanjut terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, syukur dengan lisan, yakni mengakui nikmat yang diberikan dengan aktualisasi ketundukan atau al-istiqanah. Yang kedua, syukur dengan anggota tubuh, yakni aktualisasi dengan komitmen pemenuhan hak dan kewajiban serta pelayanan. Yang ketiga, syukur dengan hati, yakni bersimpuh di atas permadani, syuhud atau penyaksian Allah dengan melanggengkan penjagaan kesucian atau kehormatan. Ada yang mengatakan syukur mata adalah menutupi aib yang kau lihat pada diri temanmu. Syukur telinga adalah menutupi aib yang kau dengar darinya. Singkat kata, syukur adalah tidak bermaksiat kepada Allah dengan segala nikmat yang telah Dia berikan. Ada lagi yang mengatakan syukur orang-orang alim terwujud dalam keseluruhan ucapannya. Syukur ahli ibadah terwujud dalam perbuatannya. Syukur kaum ahli ma'rifat terwujud dengan istiqamah mereka di jalur Allah dalam kebanyakan hal atau laku mereka. Keyakinan mereka bahwa semua kebaikan yang mereka jalani dan ketaatan, penghambaan serta zikir yang mereka jalankan semuanya berkat taufik, nikmat, pertolongan dan daya upaya Allah, dan penghilangan peran diri mereka dalam semua itu. Pengakuan mereka akan kelemahan, kekurangan dan kebodohan diri mereka, kemudian ketundukan mereka kepada Allah dalam segala kondisi. Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah mengatakan, mensyukuri nikmat berarti menyaksikan anugerah dan menjaga kesucian.
Ada pula yang mengatakan mensyukuri nikmat berarti memandang dirimu di dalamnya sebagai jamur parasit. Abu Utsman rahimahullah mengatakan, syukur adalah menyadari kelemahan diri untuk bersyukur. Ada yang mengatakan bersyukur atas syukur lebih sempurna daripada syukur itu sendiri, yakni memandang syukurmu sebagai bentuk taufik pertolongannya, dan taufik tersebut merupakan nikmat terbesar yang diberikan kepadamu, sehingga kau harus bersyukur kepadanya atas karunia syukur, kemudian mensyukurinya atas syukurmu terhadap syukur, dan seterusnya hingga tak terhingga. Ada lagi yang mengatakan syukur adalah menyandarkan segala nikmat kepada pemberi nikmat dengan tunduk kepadanya. Al-Junaid rahimahullah mengatakan, kau disebut bersyukur jika kau tidak memandang dirimu layak menerima nikmat. Asy-Syibli rahimahullah mengatakan, syukur berarti melihat beragam nikmat, bukan hanya memandang satu nikmat. Ada yang mengatakan, jika kau pendekkan tanganmu dari meraih imbalan atas amalmu, maka panjangkan lidahmu dengan bersyukur. Sejumlah kalangan membedakan antara kata syakir dan syakur sebagai berikut. Syakir adalah orang yang mensyukuri apa yang ada, sedangkan syakur mensyukuri apa yang tidak ada. Syakir bersyukur jika diberi, sedang syakur justru bersyukur jika tidak diberi. Syakir mensyukuri anugerah, sedangkan syakur mensyukuri cobaan. Syakir bersyukur ketika langsung diberi, sedangkan syakur bersyukur ketika ditunda pemberiannya. Abu Utsman rahimahullah mengatakan, orang awam bersyukur atas sandang dan pangan, sementara orang khawas bersyukur atas pengertian yang hadir ke dalam hati mereka. Allah berfirman, sedikit sekali hamba-hambaku yang berterima kasih. Quran Surat Saba ayat 13. Nabi Daud alaihi salam bermunajat, Tuhanku, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu, sementara syukurku kepadamu adalah satu di antara nikmat-nikmatmu. Allah pun mewahyukan kepadanya, sekarang kau telah benar-benar bersyukur kepadaku. Konon ketika Nabi Idris alaihi salam mendapat kabar pengampunan,
Ia pun memohon kehidupan yang langgeng. Dia ditanya, "Untuk apa?" Ia menjawab, "Agar aku bisa bersyukur kepadamu. Sebab selama ini aku lebih banyak beramal agar mendapat ampunan. Serta-merta malaikat membentangkan kedua sayapnya dan membawanya ke langit." Cerita lain, seorang nabi menghampiri sebuah batu kecil yang mengeluarkan banyak air dan ia takjub. Allah pun memberi kuasa pada batu tersebut hingga bisa berbicara kepadanya. Lalu sang nabi menanyakan hal tersebut. Batu itu menjawab, "Sejak mendengar firman Allah, api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, aku terus-menerus menangis karena takut kepada Allah." Sang nabi kemudian memohon kepada Allah agar melindungi batu tersebut dari neraka. Allah pun membalasnya, "Sesungguhnya aku telah melindunginya dari neraka." Sang nabi kemudian berlalu meninggalkan batu tersebut. Namun ketika kembali melewatinya, ia dapati batu itu memancarkan air dengan volume yang lebih deras daripada sebelumnya. Ia merasa aneh. Allah kemudian berkenan memberikan kuasa pada batu itu bicara lagi. Sang nabi bertanya kepadanya, "Mengapa kau menangis? Bukankah Allah telah mengampunimu?" Ia menjawab, "Tangisku dulu adalah tangis sedih dan takut. Sementara tangisku sekarang adalah tangis syukur dan gembira." Orang yang bersyukur selalu berada dalam tambahan nikmat, sebab ia sendiri dalam keadaan selalu menyaksikan limpahan berbagai nikmat. Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat-Mu. Sedangkan orang yang sabar akan selalu bersama Allah dan memohon perlindungannya. Sebab ia sendiri dalam keadaan selalu menyaksikan Maha Pemberi ujian." Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Disebutkan dalam sebuah khabar, yang pertama dipanggil ke surga adalah orang-orang yang memuji Allah atas apa yang Dia buat. Ada yang mengatakan puji berlaku atas sesuatu yang bersifat imaterial, sementara syukur ditujukan atas nikmat-nikmat material yang bisa diraba indera. Seorang sufi bercerita, dalam sebuah perjalanan aku bertemu dengan sepasang suami istri lanjut usia.
Aku tanya kondisi mereka. Si suami bercerita, dulu aku mencintai sepupu perempuanku dan ia juga mencintaiku. Lalu kami berdua menikah. Saat malam pertama, aku bilang kepadanya, kemarilah agar aku bisa menyemarakkan malam ini dengan syukur kepada Allah atas perkenannya menghimpun kita dalam biduk perkawinan. Malam itu kami pun mengerjakan sholat hingga kami tidak sempat melakukan hubungan. Saat malam kedua kami melakukan hal yang sama. Sampai usia kami 70 atau 80 tahun ini, kami tetap begitu. Bukankah begitu istriku? Si istri menukas, benar.